Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'du, fa inna asrul kalami kalamullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah jalla jalaluhu, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ya amalan kita ini diterima di sisinya ya, dan menjadi pemberat timbangan kelak mizan di akhirat. Allahumma amin. Ya, karena di akhirat nanti ada namanya timbangan mizan ya, yang seorang pasti akan dihisab ya, dan hisab itu amatlah berat ya. Ketika seorang dihisab unzib, dalam riwayat disebutkan, maka dia tersiksa. Kenapa demikian? Ya, karena disebutkan fulan bin fulan, Anda telah melakukan ini dan itu di waktu ini dan itu. Ya, seorang tidak bisa mengelak lagi amalan seorang hamba yang dilakukan ketika dihisab. Maka seorang ketika dihisab dia tersiksa. Unzib, dia tersiksa. Di mana tidak bisa ya menolak sebagaimana persidangan dunia. Ya, maka dia berkata, "Ay Rabb, iya wahai Rabb, Engkau melakukan ini dan itu ya sekian," ya maka seseorang tidak bisa lagi memungkirinya. Oleh karenanya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala agar ya Allah Subhanahu wa taala ringankan kita dalam hisabnya, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni seorang yang dia masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya syaratnya disebutkan dalam hadis tersebut, yakni ya dia tidak meminta ruqyah, enggak minta ruqyah. Karena di antara seorang ketika dia minta ruqyah, maka dia menggantungkan sesuatu kepada makhluk ya. Tapi kalau ada seseorang yang meruqyah dia tanpa dia minta, maka enggak masuk ya. Kedua, wala yatatayyarun, dia tidak menganggap sial kepada sesuatu, perbuatan syirik. Terkadang kita ini menganggap sial kepada sesuatu, misalnya enggak boleh lewat di bawah jemuran, sial, ya kan? Atau ada hari sial, padahal enggak ada hari-hari sial. Atau misalnya ada burung lewat di hadapannya, ya kalau orang Arab terdahulu ketika mau safar dia ya menerbangkan burung. Makanya tiaroh, menganggap sial kepada sesuatu dan beruntungnya kepada sesuatu. Ini juga kesyirikan, ya syirik ya kecil ya, yang menyebabkan seorang hamba amalannya ya terhapus. Tiaroh atau menganggap sial kepada sesuatu adalah syirik kecil, namun dosanya besar, lebih besar daripada dosa berzina ya. Dan juga seseorang ketika ada suara cicak ya, sering ya suara cicak, wah ini doa diijabahi katanya. Padahal cicak itu disuruh bunuh sama Nabi, Pak. Nggak ada pautannya nggak ada pautannya dengan pengabulan doa. Ini apa namanya, tiaroh ya. Bahkan cicak disuruh bunuh Nabi SAW. Kalau bisa membunuh sekali pukulan, maka Nabi SAW kabarkan dia mendapatkan 100 kebaikan ya. Jadi kalau ada cicak, kadang kita ketok-ketok ya, gitu ya, padahal nggak ada ya. Ini juga anggap tiaroh. Kemudian diantara yang sering terjadi yang kita nggak sadar bahwasanya kita jatuh kepada kesyirikan. Makanya kata Nabi SAW, syirik itu lebih halus daripada langkahnya semut yang berjalan di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Berarti kita resiko tinggi terkena kesyirikan. Makanya Nabi SAW berdakwah ya di Mekah bersama para sahabatnya 13 tahun, berbicara tentang masalah tauhid ya, menguatkan tentang keimanan keyakinannya kepada Allah. Allah Maha Pencipta, Allah yang berhak diibadahi, dan Allah ya diesakan dalam asma wa sifatnya ya. Kemudian yang keempatnya ya wala yaktawun, dia tidak berobat dengan apa? Dengan besi panas, dengan kail. Karena orang dahulu, orang Arab, kalau dia berobat dengan kail pasti sembuh. Dia lupa bahasanya menyembuhkan itu adalah Allah, sehingga dia bergantung kepada kail. Kalau kail pasti sembuh. Makanya sama juga kalau bapak datang ke dokter ini pasti sembuh. Ini sama. Maka itu perantara yang menyembuhkan Allah. Ini kita harus ingat. Kita datang ke dokter itu asbab, sebab. Makan obat itu sebab. Yang menyembuhkan Allah. Kalau enggak kita jatuh kepada syirikan, sama dengan tiaroh ini ya.
Kemudian yang terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ini syarat ini orang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ini penuhi syaratnya. Ya, tapi kita ya kalau sudah misalnya pernah menganggap sial kepada sesuatu ya hilang jatahnya. Tapi kita berharap dengan amalan-amalan yang lain agar Allah Subhanahu wa taala masuk ini ke dalam jannahnya, ya meskipun dihisab, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Karena syaratnya seorang tanpa hisab, tanpa azab ini berat. Tanpa hisab nih ya, berat. Masuk ke dalam jannah tanpa hisab, ya langsung dimasukkan ke dalam jannah. Dan banyak yang masukkan ke dalam jannah adalah akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Dan ternyata akhlak yang mulia itu adalah bagian dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang dia mengamalkan ilmunya, ketika dia berilmu maka dia ya akhlaknya mulia, ya enggak sombong ya, di antaranya kesombongan. Ini yang membuat kita seperti sifat iblis. Iblis itu sombong ya, padahal diceritakan dahulu dia seorang makhluk yang tekun ibadah kepada Allah. Cuman dia melanggar perintah Allah dalam hal masalah Adam alaihi salam, dia merasa besar, dia merasa mulia. Maka sifat sombong ini Nabi SAW sebutkan, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kebenaran itu biasanya seorang susah mau menolaknya, tapi meremehkan manusia kebanyakan. Tapi banyak juga orang yang menolak kebenaran. Contoh misalnya berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, haram hukumnya. Ini sepakat para ulama 4 mazhab berdasarkan dalil yang sahih dan tidak bisa disandarkan kepada perbuatan Nabi. Nabi SAW pernah katanya, ya riwayat yang sahih, digandeng oleh wanita yang bukan mahram. Ini kekhususiaan Nabi yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Ada khususiah Nabi. Juga seperti contohnya Nabi SAW itu menikahi 9 wanita, maka umatnya cukup 4. Jadi semua perbuatan Nabi tidak semuanya diikuti oleh umatnya. Ada namanya kekhususiahan Nabi. Ya, seperti Nabi SAW dijamin masuk surga maksum. Ini hanya Nabi SAW. Setelah Nabi, hatta orang yang paling dia cintai, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya Umar, Utsman, Ali, enggak maksum. Apalagi orang yang di bawahnya. Maka kalau ada orang yang di zaman sekarang mengatakan maksum, itu Dajjal. Dajjal Pak, pembohong, pendusta. Abu Bakar, yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar itu di sorga. Ini Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih. Ada 10 mubasyarah fil jannah dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Disebutkan dalam satu hadis ada 10 sahabat yang masuk ke dalam sorga yang Nabi SAW mengabarkannya. Dan kita meyakininya karena Nabi SAW berkata tidaklah hawa nafsu sebagaimana kita. Kata Allah Jalla wa'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW itu berucap tidaklah hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ulama sepakat wahyu ada 2, Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, oleh karenanya seorang zindik, seorang munafik, atau orang yang benci kepada Islam, ingin merusak syariat Islam dari sumbernya yang murni, dia ingin merusak Al-Quran, nggak ada harapan. Karena banyak penghafal Al-Quran Pak, dari para sahabat, tabi'in sampai sekarang banyak orang menghafal Quran. Sehingga kalau ada orang yang memalsukan Al-Quran, gampang kedetek. Sehingga mereka merusak hadis, adanya hadis palsu. Sebagaimana zaman Harun Ar-Rasyid ketika ingin dipenggal orang yang memalsukan hadis, kriminal ya. Dahulu kalau orang memalsukan hadis, ini merusak syariat Islam, itu kriminal, dihukum bunuh. Dibunuh Pak. Ya sekarang ya Allah banyaknya orang menebarkan hadis-hadis palsu. Seperti contohnya yang masyhur ketika Ramadan, menyampaikan hadis palsu. Apa itu? Allah masukkan orang kafir ke dalam sorga karena senangnya datang Ramadan. Ini hadis palsu. Ya, cuman senang aja modalnya masuk ke dalam sorga. Ini hadis palsu. Ya, padahal sepakat para ulama, orang kafir melakukan apapun amalannya, apalagi cuman sekedar senang ketika datang Ramadan, maka tidak bermanfaat baginya sampai dia masuk kepada Islam. Makanya Nabi SAW ketika memberikan surat kepada Heraklius, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi SAW? Di antaranya, ya yu'tikallahu ajraka marratain, engkau kalau masuk Islam
mendapatkan 2 pahala. Pahala kebaikanmu ketika sebelum masuk Islam, ya, dan kebaikan ketika masuk Islam. Apa kata Nabi SAW ketika berdakwah, mengirim surat kepada Raja Heraklius, ya. Nabi SAW bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, ila Herakl azimir Rum, kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi. Ya, salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti Islam. Amma ba'du, ya, inni ad'uka bi ayatil Islam aslim taslam, aku menyuruh kepadamu wahai Raja Heraklius untuk masuk ke dalam Islam, maka engkau akan selamat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyin, jika engkau menolaknya maka engkau menanggung dosa rakyatmu. Ini bahaya pemimpin ini menanggung dosa rakyat nih. Ya, bahaya ini. Ini apa namanya? Nabi SAW suratnya kepada Raja Heraklius. Kalau engkau menolak wahai Raja Heraklius masuk ke dalam Islam, maka engkau menanggung dosa rakyatmu. Ya, yang sebelumnya Nabi SAW sebutkan, yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau engkau masuk Islam, kau mendapatkan 2 pahala. Pahala ketika agama sebelumnya, agama Samawi, dan masuk ke dalam Islam. Makanya para ulama menjelaskan, kalau orang yang dia agama Samawi, ya, dia sedekah, dia apa namanya berbuat baik kepada tetangga dan yang lainnya, kalau dia masuk Islam dihitung sebagai pahala. Dan dosa-dosanya, dosa berzina, dosa apa dulu ketika dia sebelum masuk Islam, Allah hapus. Allah hapus, ya, dosa-dosanya. Jadi fitrah lagi dia. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, sebaik apapun kebaikannya, maka ditolak, tidak diterima ketika wafatnya dalam keadaan kafir. Ini sepakat para ulama. Ya, sepakat para ulama. Dan ini akidahnya ahlu sunnah. Ya, selain dari ahlu sunnah seperti Khawarij, dia menyebutkan pelaku dosa besar itu kafir pelakunya di dunia dan kekal di neraka. Teroris, ya, namanya teroris, ya. Khawarij itu teroris. Makanya dia menolak orang-orang yang mengkafirkan pemerintah yang sah. Ini ciri Khawarij. Makanya dia menghalalkan bom bunuh diri. Dulu namanya Khawarij. Yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib Nahrawan, tempatnya Nahrawan dulu. Mereka sedikit akhirnya menjadi banyak sampai dia mengkudeta pemerintah yang sah. Di pemerintahan Ali diperangi. Mereka dibunuh sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan dibakar. Ya, dibakar. Ya, karena ini Khawarij, bahaya Khawarij ini. Bahkan Nabi SAW sebutkan Khawarij itu adalah kilabu min ahli nar, anjing-anjing yang neraka. Kenapa? Karena dia menggonggong, provokator. Gonggong dia di belakang. Maka seorang muslim ahlu sunnah ketika terjadi, ya, pemimpin yang berbuat zalim, namanya manusia, maka hendaknya dia bersabar. Sebagaimana wasiatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pendahulu kita, ya, pembantu Nabi kita Muhammad SAW, maka ketika zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya, yang disebutkan, berilah kami nasihat apa yang harus kami lakukan kepada pemerintah yang zalim ini. Zamannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang bunuhi para ulama. Maka apa kata Anas bin Malik? Isbiru hatta talqa rabbakum, sampai engkau berjumpa dengan Allah, sabar. Fa inni sami'tu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar ini wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sabar, Pak. Dalam riwayat disebutkan, wa in akhadha malak wa in daraba dhahrak, meskipun punggungmu diambil, dipukul, hartamu diambil, sabar. Kalau ada pemerintah yang demikian, hartamu diambil, dipukul punggungmu, sabar, nggak boleh berontak. Islam memperhatikan maslahat mudarat. Kalau memberontak, maka banyak darah yang tertumpah dari rakyat. Maka sabar. Ini Islam, akidah Ahlussunnah, ya, sepakat akidah Ahlussunnah seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, oleh karenanya inilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Kemudian di akhir dari surat yang Nabi SAW sampaikan dakwah kepada Raja Heraklius, ya, penguasa Romawi, yaitu apa? Beliau membacakan Al-Quran surah Ali Imran. Apa bunyinya? Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainahum
alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Wahai ahlul kitab, kembalilah kepada perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu, beribadah hanya kepadanya, dan tidak boleh menjadikan salah seorang di antara kita menjadi Tuhan tandingan Allah. Arbab min dunillah, kata para ulama di antaranya Imam Al-Qutubi menyebutkan apa? Yakni nattabi'uhu fi tahlili syai'in aw tahrimihi fima ahallallah illa fima ahallallah, yaitu mengikuti rahib-rahib yang berfatwa haram padahal Allah menghalalkannya. Taklid buta. Jadi kalau kita ada taklid buta kepada pemimpin yang menyelisihi syariat Allah, maka itu namanya mensekutukan Allah, mengambil hukum tandingan Allah. Ini makanya kalau ada seseorang, dia misalnya ada kelompok gitu ya, dia mau pakai jilbab, kita sudah tahu bahwasanya jilbab itu diperintahkan dalam Al-Quran bagi perempuan. Maka pemimpin ini mengatakan tidak, papa tidak pakai jilbab, ini menyelisih Al-Quran, ini menjadikan manusia sebagai Tuhan, ya, karena tidak mengindahkan hukum Allah, dia menandingi hukum Allah. Ini bahaya nih. Sebagian dalam Al-Quran ini yang Nabi SAW sebutkan, sampaikan kepada Raja Heraklius. Ya, oleh karenanya Imam Syafi'i ketika menulis kitab Ar-Risalah yang terbesar, ya, ketika berada di Mesir, kemudian Ar-Risalah ketika berada di Baghdad, ketika berada di mana? Di Mesir. Maka beliau dalam kitabnya yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Anjamu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Ya, janganlah kalian taklid kepadaku. Jika kalian dapatkan dalam kitabku memilisi Al-Quran dan hadis, maka ambillah Al-Quran dan hadis, tinggalkan pendapatku. Ini menandakan agar tidak jatuh kepada taklid buta, ya, taklid buta. Allahu a'lam bissawab, ya. Thayyib, kita lanjutkan pembahasan hadis Nabi SAW masih seputar tentang kesabaran. Ya, karena pembahasan ini panjang sekali dalam masalah sabar, ya. Terkadang kita gampang menyampaikan sabar, aplikasinya susah. Apalagi puasa, padahal puasa itu butuh kesabaran. Sabar menahan lapar, menahan dahaga, menahan pandangan, ya kan Pak? Menahan lisan untuk gak bohong. Tapi kadang-kadang kita puasa masih suka bohong. Bohong itu Pak hanya boleh dalam 3 kondisi. Bohong untuk perang. Perang itu boleh bohong kalau perang. Di medan perang boleh, oh di sana ada musuh, malah enggak ada. Oh di sana ini banyak kita bantuan, ternyata enggak ada. Kedua, mendamaikan seorang muslim yang bersengketa. Ada salam dari si fulan padahal dia enggak salam, untuk mendamaikan. Karena musuhan itu haram Pak, enggak boleh. Kecuali musuh benci karena Allah, cinta karena Allah. Ya, benci karena Allah, cinta karena Allah, ya, asalnya tidak boleh sampai tidak menegur 3 hari, ya, sampai ada setiap hari Senin dan Kamis Allah mengampunkan dosa-dosa orang yang tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu, illa rojulan, ya, kecuali seseorang yang ada permasalahan dengan saudaranya, yaitu bermusuhan, maka dikatakan anziru hadzaini hatta istaliha, tangguhkan pengampunan kedua orang ini sampai mereka berdamai. Enggak boleh musuhan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW tidak turun wahyu tentang fitnah, dia dituduh berselingkuh dengan Abdullah bin Sofwan As-Sulami, ya, dituduh selingkuh padahal enggak. Ya, orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan tersebut. Dalam surah An-Nur Allah membela Aisyah radhiyallahu anha. Tidak turun ayat selama sebulan. Nabi SAW bingung. Tapi Nabi SAW ketika ketemu Aisyah, assalamualaikum, gitu aja. Sudah, habis itu tinggalkan. Tidak memutus hubungan. Artinya tidak bermusuhan sampai 3 hari. Sampai turun ayat Allah yang menjelaskan tentang sucinya Aisyah radhiyallahu anha, tuduhan yang dibuat oleh orang-orang munafik. Ini menandakan Nabi SAW gak tahu yang gaib Pak. Gak tahu yang gaib. Bahkan juga Nabi SAW ketika kalungnya Aisyah hilang, disebutkan dalam Al-Bukhari, Nabi SAW gak tahu kalung itu sampai para sahabat mencarinya sampai waktu asar. Ternyata kalungnya itu berada di bawah
ontanya Nabi. Nggak tahu Pak. Makanya kalau ada zaman sekarang, ada orang yang tahu barangnya hilang di sini, di situ, ciri-cirinya begini, maka itu dajjal. Dajjal itu pembohong. Maka jangan datang ke dukun Pak. Ini hadis luar biasa, kita taklim mengingatkan ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, bukan dukun Ustaz, tapi orang pintar, sama aja. Dia bukan orang pintar, bukan dukun Ustaz, tapi kalau ditanya yang gaib dia tahu, ini dukun. Artinya kita pegang usul itu dipegang Pak, pondasinya pegang. Jadi kita nggak gampang diombang-ambing. Kalau pondasi dipegang, diputar-putar, kita nggak akan bingung. Namanya dukun itu Pak, yang tahu sesuatu yang gaib, tahu isi hati, itu dukun itu. Nabi SAW nggak tahu isi hati orang, nggak tahu. Makanya kalau ada di umat ini lebih hebat dari nabinya itu mustahil, nggak mungkin. Dajjal dia. Ya, dajjal. Makanya jangan sampai kalau ada barang hilang kita datang ke dukun. Maka di antara bab sabar, di antara bentuk ujian yang Allah berikan, di antaranya barang hilang. Apa yang harus diucapkan? Alhamdulillahi ala kulli halin. Gitu ya. Orang awam bilang, "Wih, barangnya hilang." Ucapin alhamdulillah dah. Gila dia. Enggak, kita ngikutin hadis Nabi. Karena musibah yang paling berat adalah kematian. Kalau kita pingin dibangunkan rumah di sorga, hadis dari Imam Tirmidzi, maka ucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena musibah. Tapi kadang lisan ini susah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ini sahabiyah melihat Nabi, yang nasihati Nabi, bukan ustadz. Bukan ustadz kayak gitu, bukan. Yang nasihati Nabi. Tapi apa kata wanita tersebut yang ditinggal mati oleh anaknya, menangis di sisi kuburan? Ilaika anni, menjauh engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak merasakan musibah sebagaimana yang menimpa diriku. Ini luar biasa ya. Makanya kalau Bapak memberikan nasihat, Bapak bersabar dengan istri Bapak, jangan dicerai. Ustaz tidak tahu merasakan bagaimana susahnya aku menahan. Ini sama seperti ini. Jadi Bapak jangan marah, kasih uzur Pak. Sebagaimana Nabi SAW memberikan uzur kepada wanita ini. Karena orang kalau kena musibah biasanya beleng. Susah mau berpikir sehat akalnya. Iya kan? Kita kalau musibah biasanya panik. Panik itu. Ya, musibah panik. Antum pernah Bapak enggak naik kapal speed ya? Gelombang besar sampai 2 meter enggak pernah ya? Saya dulu pernah di tahun berapa ya? Tahun 2000. Saya dulu kesini 2001. 2002, 2003-an lah. 2002-an. Karena waktu itu saya keterima di Kemenak, PNS di Kemenak Samarinda. Ujian lulus. Ya, enggak bisa jalan-jalan apa, akhirnya hangus. Begitu bulan berikutnya bisa, akhirnya pulang lah, nemuin ibu dulu lah. Naik kapal dulu, masih ada kapal Sadewa Pak, dari SDF itu ke Samarinda. Sadewa dulu, saya pernah naik itu. Ingat saya. Di tengah laut ya Allah, kayak sepit itu kapal kecil. Orang muntah semua, gelombang badai ya Allah, malam, sehari semalam kurang lebih. Saya kira mati saya sudah. Masih hidup alhamdulillah. Saya mau keluar karena mabuk, orang jangan keluar, besar gelombang. Itu kapal besar. Ya, sepit dulu, sepit pernah dulu yang dulu itu pernah lah, ingat tuh, sepitnya besar. Itu jendela sudah nggak kelihatan ya, penuh dengan air. Cuman dia kan kendelam, timbul lagi, kan ada udara atau kendelam gitu. Luar biasa. Bisa Bapak ucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal, enggak panik semua. Nangisan semua. Alhamdulillah. Tapi kalau kita misalnya ingat ya luar biasa, kalau kita mati husnul khatimah itu. Tapi saya masih bujangan, enggak ada beban, enggak mikir istri enggak. Kalau sekarang Pak, aduh, istri baru 1. Saya pernah diajak dibonceng motor. Kita naik motor aja biar kajian cepat, mau khutbah Jumat di mana, Nunukan. Ya, atau di daerah mana gitu ya. Itu udah, karena hari Jumat tuh biasanya kan terlambat tuh biasanya. Sudah kita naik motor aja Pak, cepat. Jangan laju-laju. Istri baru 1 saya. Takut kita. Dulu sendirian enggak ada beban. Ya, tawakalnya hebat luar biasa. Sekarang udah nikah ya Allah, tawakalnya kurang gitu. Itu ujian semuanya. Artinya musibah apapun, ya kita baca doa sebagaimana Nabi SAW ajarkan. Oleh karenanya inilah pentingnya kita hadir majelis ilmu, saling ingatkan. Karena ini sering terjadi di kehidupan kita, keseharian kita. Kita nggak mungkin dikasih lurus-lurus, pasti ada ujian. Kita jualan, barang kita diambil orang, ya kan. Kita punya harta, teman kita baik, dia hutang, nggak dibayar hutangnya.
Banyak demikian Pak. Saya pernah ngisi kajian Pak, orang keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang diberikan rezeki, kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dia mampu ngutangi saudaranya, kemudian saudaranya dia nggak mampu bayar, kemudian dia menangguhkan hutangnya atau melunaskan hutang tersebut, maka dia mendapat naungan nanti di akhirat yang nggak ada naungan kecuali naungannya Allah semata. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini berat Pak. Ada orang hutang misalnya nih, Pak saya belum bisa jatuh tempo bayar. Ini orang yang baik ya, dia ngomong kalau mau bayar dia tidak punya uang. Oh ya nggak apa-apa lah, Bapak dapat nih Pak. Kalau membebaskan berat ya udah bebas lah untukmu, ini berat. Yang minimal yang kedua lah, yaitu apa? Tidak apa-apa lah, kapan-kapan Bapak bisa bayar. Ini dapat nih Pak, dapat. Ya. Dan orang yang baik di zaman sekarang Pak, persaksikanlah. Ada orang yang masih mau ngutangi saudaranya itu orang baik Pak. Diuji Ustaz, mau pinjam uang. Iya kita pinjami betul, nggak dibayar, subhanallah, nggak dibayar sampai sekarang. Ujian, alhamdulillah ya Allah, kulli halin. Iya, kalau digunakan untuk yang baik ya Pak ya. Oh jangan, kalau kita tahu kalau dia misalnya untuk nenggak homer, jangan. Maaf, uangku bukan untuk itu, gitu Pak. Untuk bayarin ngidupin selingkuhannya. Ya kan? Jangan. Soalnya dia suka main perempuan nih, jangan. Tapi kalau dia jamaah mutakin ya kan, rajin sholat, dia paling beli beras, nggak apa-apa. Beli beras, dia untuk nafkahi anaknya, untuk bayar sekolah, luar biasa. Bapak kalau punya rezeki, kelebihan hartanya, mungkin misalnya dia pinjam nggak banyak-banyak lah, mungkin 1 juta, ya kan? Banyak kan 1 juta? Banyak ya? Banyak kayaknya. Mungkin 500 ya, pinjamin lah nggak apa-apa. Pinjam yang punya kelebihan harta. Karena ini Pak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kalau misalnya Pak saya belum bisa bayar, Bapak tangguhkan, luar biasa. Kalau Bapak bilang udah nggak apa-apa lah untuk Bapak, saya lunaskan untuk Bapak. Dapat pembebasan naungan nanti di akhirat di padang mahsyar yang nggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar itu berat. Allah dekatkan matahari, orang bercucuran keringat sampai disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Ada orang tenggelam karena sebab keringatnya sampai selututnya, pusatnya sampai udhunai, telinganya tenggelam dengan keringat. Orang nunggu antrian dihisap satu-satu berat. Satu orang aja Pak seumur hidupnya, misalnya dia hidup 60 tahun, dihisap Pak. Kamu Fulan bin Fulan sekarang dapat harta sekarang untuk apa? Dibelanjakan kemana? Berat. Ngantrian satu orang itu aja lama. Makanya kita butuh naungan Allah saat itu Pak. Makanya Ibunda Aisyah bertanya, karena nanti di sana orang telanjang, nggak pakai sandal, telanjang laki-laki dan perempuan jadi satu. Apa kata Aisyah? Ar-rijalu wan nisa'u, ya, yanzuru ba'duhum ba'du, wahai Nabi, laki-laki perempuan semua jadi satu, telanjang melihat kemaluan satu dan yang lainnya. Apa nggak bahaya gitu bahasa kita ya? Apa kata Rasulullah? Al-amru asyaddu min dzalik ayyuhimma dzalik. Perkaranya lebih dahsyat daripada sekedar melihat aurat. Kita bisa bayangkan tuh hadis. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Takut kita Mak. Takut kita. Makanya kalau kita ingat ini Pak, kita takut berbuat jolim. Orang beriman begitu Pak. Ada adifa perlawanan dalam jiwa ketika ingin dia menjolimi temannya, ingin berbuat jolim. Saya pernah sering sampaikan ya, ada seorang tua, dia orang tua ini sering disebutkan dan dia ini sebuah nasihat buat kita orang tua untuk terpatri di dalam anak-anak kita Pak. Orang tua itu dia selalu mengingatkan kepada anaknya, wahai anak, jangan engkau tidur dalam keadaan menzolimi orang. Engkau tidur dalam keadaan dijolimi ya. Itu terus disampaikan. Ingat terus dia, sehingga ketika dia mau berbuat jolim, dia tahan, ingat pesan orang tuanya. Karena kalau tidur dalam keadaan berbuat zolim Pak, selesai kita Pak. Dosanya kita bertumpuk, dosanya dia lemparkan ke kita, pahala kita lempar ke dia. Tapi kalau berbuat zolim, tidur dalam keadaan dijolimi, itu bernuang pahala, tapi butuh sabar. Misalnya Bapak dijolimi, hutang gak dibayar, itu dijolimin Pak. Dapat ngalir pahala terus. Bapak ngalir pahala terus sesuai dengan kadar hutangnya. Dan kalau dia sengaja gak bayar, maka dosanya dia nanti dilemparkan, pahalanya dia dilemparkan ke Bapak, dosa Bapak lemparkan ke dia.
Bapak jangan kira nanti di padang mahsyar orang-orang yang akrab sama kita, hatta istri anak-anak kita, nanti dia maafkan kita. Enggak Pak, saat itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri yang berharap siapa yang menanggung dosa saat itu. Itu yang diharapkan, menanggung dosanya. Ini kita takut demikian. Maka kalau orang mukmin maka dia akan tenang. Dia akan jolimin orang, haknya orang misalnya, dia nggak akan tahan. Ini biasanya sering di kantor-kantor nih. Ya kan, misalnya ngamprah sesuatu ya, atau dia misalnya dapat bonus misalnya, dan sebetulnya haknya dia. Ini karena hasad iri, dia nggak mau temannya bahagia, dia tahan. Ini banyak terjadi. Contoh misalnya di satu perusahaan, dia harusnya keluar SK pegawai tetap, tapi temannya hasad, dipersulitnya, padahal bukan duit dia juga. Ini hasad nih bahaya. Hasad nih bahaya. Maka orang yang beriman dia jauhkan demikian. Dia mengatakan apa? Bukan rezekiku. Maka ucapan apa? Alhamdulillahi ala kulli halin, innalillahi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka akan diganti yang lebih baik. Ini luar biasa pembahasan sabar luas. Ya, oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW ketika wanita itu datang memberikan minta uzur kepada Nabi, tadi nggak tahu kalau yang berikan nasihat adalah engkau wahai Rasul SAW. Ya, maksudnya saya akan sabar. Sekarang saya sabar. Maka Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika benturan yang pertama. Adapun sabarmu sekarang tidak dapat pahala. Kalau kemarin-kemarin itu sabar dapat pahala. Jadi sabar ini luar biasa pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu pahalanya tidak berbilang. Besar seperti pahala puasa. Tapi ketika benturan yang pertama berat. Dan ujian yang paling besar adalah kematian. Jadi kalau kita kasih nasihat biasanya dia marah-marah ya kan. Bapak nggak ngerasakan sebagaimana yang telah aku rasakan. Begitu. Ustadz bilang enak sabar. Gitu kebanyakan Pak. Ya kita sebagai penasehat tidak boleh marah-marah. Kamu gimana belajar agama? Jangan. Diemin aja sebagaimana Nabi Sallam, tidak membantahnya. Padahal Nabi Sallam sebutkan nih, ittaqillah wasbiri. Wahai wanita yang menangis di sisi kuburan ditinggal mati oleh anaknya, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah Anda. Karena dia mengatakan, ilaika anni, jauh engkau dariku. Dia nggak lihat nih kalau Nabi. Ya, engkau nggak merasakan sebagaimana yang telah rasakan. Nabi Sallam nggak jawab. Nabi Sallam langsung pergi. Pergi. Maka kita demikian juga kalau kita ngasih nasihat, dia sudah mulai bantah, udah jangan dibantah, diemin aja. Karena dia lagi kalap, lagi galau saat itu. Ini penasehat yang Nabi Sallam contohkan, maka kita harus ngikutin Nabi kita tercinta. Tapi kalau bapak bilang bantah, waduh ini bisa terjadi adu fisik. Ya adu fisik. Demikianlah ketika kita mengamalkan ilmu, mengamalkan syariat harus penuh dengan kesabaran. Ya. Bahkan disebutkan dalam kaidah, hatta ketika seseorang yang dia bertanya, ya, ketika dia bertanya tapi menimbulkan misalnya kemudorotan, orang belum siap dalam jawaban tersebut, maka ditahan. Ada namanya kaidah darul mafasid muqaddam jalil masalih. Ya, menimbang maslahat mudorot. Ya, tapi kalau saat itu dibutuhkan, maka ada kaidah apa? Takhirul bayani an waqtil hajati la yajuz. Mengakhirkan jawaban ketika dibutuhkan itu tidak boleh. Tapi ada orang kadang ngetes buat gaduh. Ini seorang dai harus teliti, jeli dalam perkara ini. Demikian kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat diambil dari hadis ini? Luar biasa ya, banyak ya. Ya ini disebutkan ya, man umira bil ma'rufi alaihi ayataqabbalahu biqabulin hasanin. Ya. Seseorang yang ketika diperintahkan untuk mengikuti kebaikan maka hendaknya ada menerima dengan kebaikan, menerima lapang dada. Ketika diberikan nasihat, dia harus lapang dada. Sama seperti orang lagi marah. Lagi marah itu ucapan yang paling bagus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih adalah mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan istighfar. Kita kebanyakan istighfar Pak, istighfar, enggak hilang marahnya. Yang betul hadis dalam yang sahih ta'awudz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau lagi marah. Sama Bapak kalau marah sama istri, marah sama anak, baca ta'awudz Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena membuat marah itu adalah syaitan. Syaitan itu apa? Lari masuk dalam tubuh kita seperti darah. Setan itu.
Makanya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bukan istighfar. Ya, bukan istighfar. Selanjutnya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala at-targhib fi ihtimalil adza inda badlin nasihati wa nashril mau'izah, menyebarkan nasihat. Ya, itu menyebarkan nasihat nih luar biasa berat ya nasihat. Dan kalau nasihat kita masih belum diindahkan, kita harus introspeksi diri, Pak. Introspeksi diri. Misalnya kita berikan nasihat kepada istri, anak-anak masih tidak diindahkan. Kita introspeksi diri. Mungkin ada ilmu yang belum kita amalkan. Sebagaimana Malik bin Dinar menyebutkan seorang ulama tabi'in, ya, innal alim idza lam ya'mal zallat mau'izatuhu anil qulub kama yazil qatru anil safah. Orang yang berilmu kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihatnya itu tidak membekas di dalam jiwa sebagaimana hilangnya sesuatu diterpa hujan yang lebat. Ini pentingnya, Pak, kita mengamalkan ilmu. Misalnya contohnya jangan makan yang haram. Ya, Bapak jangan korupsi. Jangan makan yang haram. Bapak makan yang haram. Ya. Misalnya ada temuan barang berharga di jalanan, nggak boleh diambil. Diambil tapi diumumkan kalau yang berharga. Contoh misalnya dapat emas 2 gram. 2 gram itu berharga. Umumkan, Pak, di media sosial. Saya dapatkan emas, jangan sebutkan gramnya dulu. Dapatkan emas di jalan sekian. Siapa yang merasa kehilangan Jepri, tapi sebutkan syaratnya berapa gram gitu, Pak. Ciri-cirinya apa? Kalau betul ciri-cirinya yang disebutkan berarti barang dia, kembalikan. Jangan malah kita semakin ngaji dapat emas berharga di jalan dibilang apa? Rezeki nomplok. Bukan, tuh haram. Rezeki nomplok. Itu. Wah, ya itu harus dikembalikan ke negara kalau terbukti. Kalau terbukti ya merampok. Nggih. Harusnya Pak, ketika melihat sesuatu yang tidak enak, maka kita membaca apa? Kita membaca apa, Pak? Minimal a'udzubillahi min dzalik. Mungkin maksudnya enggak sampai a'udzubillahi min dzalik, amit-amit jawabannya bisa itu. Bisa. Tapi yang betul ya sesuai dengan syariat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau gangguan setan. Atau kita ketika melihat sesuatu yang kita sukai, seperti musibah, misalnya kita hamil nih, misalnya ada istri hamil, melihat ada orang cacat. Jadi jangan mengucapkan amin-amin yang baik, tapi enggak. Kalau dia dihindarkan dari musibah yang dia melihat itu dihindarkan oleh Allah Jalla wa ala, baca hadis yang diwakar oleh Imam Muslim. Apa bacanya? Yang kata Nabi SAW, kalau seorang dia membaca doa ini, kalau dia melihat musibah, lam yusab bi tidak akan tertimpa musibah sebagaimana yang telah dia lihat. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Nabi yang ajarkan. Hafalkan ini. Maka musibah apa aja, tapi man ra'a mubtalan, kata Nabi SAW, siapa yang melihat dengan mata kepala. Kalau kita lihat musibah misalnya ada orang cacat, orang gila, termasuk juga orang yang misalnya mabuk-mabukan, hubungannya dengan agama, gak sholat dan yang lainnya, baca ini agar tidak tertular musibahnya kepada kita. Karena Nabi SAW sebutkan dia akan selamat dari musibah yang dia lihat. Ini, Pak, ajarkan sama istri. Misalnya kalau istri hamil, sama, yang penting kita lihat. Yang penting kan kita lihat. Katanya man ro'a, yang kita lihat, misalnya kita dikirimin video, kan kita lihat tuh. Yang penting bukan AI, apa namanya? Bukan bohong-bohong, ya itulah. Yang penting beneran. Baca ini, Pak. Alhamdulillahilladzi afani. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku keselamatan daripada musibah yang telah menimpamu. Allah akan lindungi kita dari musibah yang kita lihat. Apa aja musibah yang kita lihat, Pak? Misalnya Bapak lihat orang tabrakan misalnya. Kita sering ya kalau jalan kan lihat tabrakan jatuh. Bapak baca Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin
mimman khalaqa tafdila. Maka Allah akan lindungi bapak dari musibah yang bapak lihat tertimpa kepada bapak. Ajarkan sama anak-anak ini. Ini doa-doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan apa tadi? Bukan. Kan itu ya. Apa sih istilahnya tuh? Kalau orang Bugis apa? Kalau orang Bugis apa? Orang Bugis? Ada orang Bugis kah? Ya pokoknya semisal itulah ya. Semisal itu. Kalau enggak ya, misalkan Pak Ji. Oh ya, enggak betul. Enggak. Boleh enggak? Iya betul. Enggak. Enggak. Iya, enggak betul. Iya, di medan perang, ketika di medan perang. Yang ketiga, bohong sama istri boleh. Nah, ini jangan terlalu diamal-amalkan ya. Maksudnya bohong sama istri ini contohnya masakannya kurang enak, bapak bilang enak. Jangan bapak bilang punya istri 3 jadikan senjata. Oh enggak, saudaramu. Betul memang saudaramu. Terus akhirnya timbul kemudorotan. Bukan bohong segala apa ya, maksudnya bohong yang masih apa namanya tauriyah gitu ya. Ini yang ringan, tapi jangan dijadikan apa namanya ke bermudah-mudah dalam perkara ini. Tetap asalnya bohong tidak boleh gitu aja. Bohong tidak boleh. Misalnya apa masakan enak, kayak bajunya yang kita kurang senang kita bilang bagus gitu, Pak. Terus seperti itu untuk menyenangkan hatinya, ini bohong yang dimaksudkan. Ya demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Ya makanya dibiasakan jangan berbohong, karena bohong ini termasuk dosa besar. Sampai nanti kalau dia tidak bertobat, sampai di akhirat dikadzab, disebut dengan sebagai pembohong. Digelari Allah Jalla wa Ala seorang pembohong di dunia, nanti di akhirat sebagai kadzab, sebagai pendusta. Kalau orang yang tidak bayar hutang, nanti di akhirat disebut sarik, pencuri. Ini beda nih, pembohong sama pencuri. Sarik sebagai pencuri, ini kalau tidak bayar hutang. Tapi kalau kita pengen membayar hutang, maka Allah yang membayarkannya. Tapi betul-betul kita niat untuk membayarnya. Ya artinya kalau kita ada udzur, gak bisa sampaikan gitu ya. Bukanlah lari. Allah akan mudahkan urusannya. Hati-hati nih hutang nih ya. Kita ingatkan sebelum kita mati. Karena orang tua kita dulu bilang, hutang dibawa mati itu benar. Karena Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Dan dihukum diazab dalam kubur terus sampai hutangnya dilunasi. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Ya, oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian ya. Allahumma amin ya. Mungkin ini yang saya sampaikan, yang Allah salah kurangan. Ya, akhirnya kafatul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.